Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi religi, wabarakatuh. sahabat ceria, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa di podcast ceria, cerita ilmu dan agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Tentu masih bersama saya Fauzan Bakhtiar. Dan kali ini kita ditemani oleh orang nomor satu di Kemenag. Bersama beliau Bapak Kepala Kantor Pak Dr. Andes Haji Soekarno. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Selamat sore Fauzan, juga. ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat nggih, Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah, saya juga Sore-sore sehat, tetap. Bapak juga sehat. Sore masih semangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan kali ini kita Bapak mau berbicara tentang gelaran spektakuler di Kabupaten Kebumen. Ya. Apalagi kalau bukan Kebumen International Expo tahun 2023. Ini tahun kedua, Bapak. Tahun kedua ya. Tahun kedua, dulu tahun 2022 juga ada gelaran pertama, sama. itu. Kita juga tahun lalu ikut andil di gelaran spektakuler Kabupaten Kebumen. Tapi saya ingin tahu apa yang mau kita jual, Pak, sebetulnya di KIE itu dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, kantor Kementerian Agama. Iya, kalau bicara masalah KIE, ini memang ajang ini sudah dikenal masyarakat, dan masyarakat tidak hanya Kebumen kan, Jawa Tengah, bahkan luar Jawa Tengah saja itu kan sudah mengenal momen ini, karena memang beliau Pak Bupati gencar sekali terkait dengan promosi terkait dengan pemberitaan terkait dengan sosialisasi bahwa di Kebumen itu ada ajang yang spektakuler yang Pak. disebut dengan KIE, Kebumen Internasional, Pak. Expo Expo kan gitu kan. Sesungguhnya Kementerian Agama ini akan mengikuti keadaan terkini, artinya apa sih yang menarik ditampilkan kepada masyarakat. Betul. Makanya ada 5 hal nanti yang akan ditampilkan di ajang Kebumen International Expo, yaitu yang pertama ini adalah yang paling utama kita menampilkan di pameran itu. Yang pertama terkait dengan pendaftaran sertifikasi halal gratis. Nah, itu nanti kita tampilkan di pameran itu di stand Kementerian Agama, yang itu letaknya stand itu adalah di A77. Nanti pokoknya tempatnya ya di depan SMA 1 pojokan SMA Negeri 1 itu ya, SMA Negeri 1 pojok itu yang pas pojok itulah sebelahnya pendopo itu kan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan prestasi-prestasi yang ada di madrasah kita. Madrasah kita itu kan ada yang negeri, swasta, begitu banyak dan prestasinya luar biasa. Makanya kita akan tampilkan yang kedua itu madrasah mandiri berprestasi. Nanti potret madrasah di Kabupaten Kebumen itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan konsultasi pendaftaran dan pelimpahan porsi haji. Nah, ini yang menarik, Pak. Ini masyarakat nanti yang tertarik kaitannya dengan masalah haji. Konsultasi terkait pendaftaran itu seperti apa sih? Kemudian nanti juga akan dilayani bagaimana teknik pelimpahan porsi haji, karena saat ini kan ada yang terkait jamaah itu yang karena lama menunggu sakit kemudian digantikan, ada yang meninggal dunia dan seterusnya, itu seperti apalah. Dan itu nanti akan dijawab oleh teman-teman kita yang ada di lapangan di stand, di standnya, menjelaskan terkait dengan pendaftaran dan pelimpahan porsi haji, dijelaskan oleh petugas. Yang keempat, ini terkait dengan konsultasi bimbingan pernikahan dan keluarga sakinah. Di sana juga nanti petugas BP4, petugas dari Kemenag juga akan standby siap melayani konsultasi terkait dengan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Dan keluarga sakinah. Keluarga sakinah seperti apa, bla 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 bla, nanti akan diterangkan di sana. Kemudian yang kelima terkait dengan konsultasi pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Ingat bahwa tanah wakaf di Kabupaten Kebumen itu cukup banyak dan masyarakat tentu akan berkonsultasi. Mestinya pendaftaran sertifikasinya itu seperti apa tanah wakaf, karena pemberlakuannya itu kan berbeda dan itu ada syarat-syarat yang harus diketahui masyarakat. Makanya dengan lewat ada yang kaitannya kelima, konsultasi pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, harapan kami itu nanti masyarakat
tertarik bagaimana tanah wakaf yang belum bersertifikat ini akan disertifikatkan. Sertifikatkan. Betul. Terima kasih Pak. Baik, tadi dijelaskan 5 ya Pak, 5 layanan. lima. Terus yang menjadi layanan utama itu apa Pak? Yang jadi layanan utama yang saya sebutkan pertama tadi yaitu pendaftaran sertifikasi halal gratis, tambahi gratis karena di sana nanti akan dilayani dan akan muncul sertifikatnya nanti gratis, nggak bayar. Makanya pelaku-pelaku usaha silahkan nanti bisa daftarkan di stand Kemenang. Silahkan berbondong-bondong untuk kunjungi stan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untuk mendaftarkan sertifikasi halal secara gratis, nggih Pak? Oke. Ya, baik. Pendaftaran sertifikasi halal gratis itu menjadi ikon kita, nggih, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen di gelaran KIE. Nah, saya ingin tahu Pak, di Kebumen itu sebetulnya ada berapa sih pelaku usaha yang harusnya sudah bersertifikat halal itu? Di Kebumen menurut data dari Dinas UMK ini ada 11.990 pelaku usaha, luar biasa banyak. Tetapi ini akan nggih, yang sudah punya sertifikat halalnya itu baru 401 pelaku usaha. Saya pikir ini PR yang tidak ringan dan harus kita maksimalkan bersama-sama, dan ini harus disukseskan bagaimana pendamping dari sertifikasi halal ini dari penyuluh-penyuluh ini nanti bisa memaksimalkan pelaku usaha untuk mendaftarkannya nanti untuk sertifikat halalnya. Dan sekali lagi gratis. Silahkan datang di di stand, nanti akan mendapatkan sertifikasi halal gratis. Berarti secara langsung kita sangat berterima kasih sekali ke Pak Bupati atas digelarnya event ini ya Pak? Tentu saja kita difasilitasi oleh Bupati, ini adalah momen yang pas dan kita juga bersinergi dengan program pemerintah kabupaten. Ini nanti kalau di Kebumen itu sudah semuanya bersertifikat halal, ini kan ya insya Allah lah menjadikan negara, kalau dalam hal ini Kabupaten Kebumen itu kan kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Jadi dari data yang ada, katakanlah 11.000 lah ya Pak, angka 11.000 baru sekitar 400, itu masih banyak yang belum masih Pak. Banyak, itu baru berapa persen dari target yang ada. Betul, itu menjadi PR untuk kita, terutama pendamping halal, penyuluh pendamping halal itu. Iya. Nanti untuk mewujudkan itu ya bersama-sama. Makanya ada momen ini pas, barangkali nanti untuk pencapaian ini nanti setelah momen ini nanti terkait dengan pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal ini nanti bisa terpacu, harapannya seperti itu. Makanya bantuan dari teman-teman untuk sosialisasi ke masyarakat nanti biar datang di stand pameran di Kementerian Agama. Betul. Terus untuk pelaku usaha Pak, mungkin ada pesan-pesan tersendiri dari Bapak bagi yang belum. Begini, kita itu kan perlindungan terhadap masyarakat. Kita setiap hari mengkonsumsi makanan-makanan, dan makanan itu harapannya yang masuk ke perut kita, yang kita kunyah lewat mulut, yang kita minum itu kan harapannya kan ya semuanya kan halal. Nah, untuk menunjukkan ini halal atau tidak, mestinya ada badan yang melegalkan itu. Kalau sudah mendapatkan sertifikasi halal, produk itu ya aman buat semuanya. Makanya saya mengharapkan pelaku usaha yang belum punya sertifikasi halal segera mendaftar, karena itu demi keamanan, demi kenyamanan dari masyarakat, dan insya Allah kalau sudah ada sertifikasi halalnya itu ya masyarakat nggak bimbang lagi, kira-kira saya makan ini halal apa enggak ya, minum ini halal enggak, karena dengan label sertifikasi halal ya masyarakat menjadi tenang. Gitu nih Pak. Terus gini Pak, saya juga dengar ini akan diberlakukan sanksi setelah tanggal 17 Oktober 2024 bagi pelaku usaha yang belum bersertifikat halal itu. Gimana itu Pak? Memang benar, ini kita sudah sosialisasi dari awal. Nanti setelah tanggal 17 Oktober 2024 bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi halal,
akan mendapatkan siap-siap kena sanksi, Pak. Sanksi. Nah, sanksi tentu saja bukan sanksi dari Kemenak, sanksi dari dinas yang terkait, terkait dengan bagaimana produk-produk yang sudah diciptakannya, dikeluarkannya ini belum memiliki sertifikasi halal. Maka mumpung tadi kan disampaikan, mumpung ini gratis, di bawah 500 juta omsetnya silahkan. Ini kan persyaratannya juga ringan. Kalau ini bahasanya kan ya bukan pemutihan lah ya, ini dipermudah. Tetapi ketika nanti tanggal 17 Oktober 2024 ya sanksi itu akan diberlakukan. Mumpung sanksinya belum, yuk kita berbondong-bondong kita mendapatkan bagaimana label sertifikasi. Bisa saja juga dikenai biaya nggih Pak untuk setelah tanggal 17 Oktober itu. Karena ini masih program unggulan dari pemerintah, ini kan masih gratis. Bisa juga nanti di bawah omset 500 juta itu tetap nanti ada dikenakan biaya untuk mendapatkan sertifikasi setelah 17 Oktober 2024. Apalagi belum punya itu nanti mendapatkan sanksi. Makanya Kemenak memfasilitasi itu. Ya mudah-mudahan nanti masyarakat banyak yang daftar dan akhirnya pelaku usahanya ini mempunyai sertifikasi halal. Jadi tadi yang disampaikan Bapak itu berarti sertifikasi halal itu adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri ya Pak? Dua-duanya, pelaku usaha terlindungi karena sudah punya itu, produknya halal, masyarakat juga tidak ragu-ragu jadi untuk melindungi dari kedua-duanya. Jadi pada untungnya gitu. Pengusaha juga semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat tentunya. Kan iya kan, ini sekarang itu kalau tidak ada seperti sertifikasi halal kan yang ya ragu juga atau ini bagaimana. Tapi kalau sudah jelas mendapatkan sertifikasi itu kan akhirnya kan mantap. Betul. Bahkan saya dengar katanya kalau di mall-mall yang besar, di supermarket yang besar itu kalau kita mau memasukkan nitip produk katakanlah nih Pak, kalau belum ada sertifikat halalnya itu agak kesulitan gitu Pak. Ya nanti pada akhirnya setelah 2024 juga begitu, 17 Oktober itu nanti kalau memasukkan produk-produk itu kok tidak ada sertifikat halalnya ya akan kesulitan juga. Makanya kan dilatih sejak sekarang, diimbau sejak sekarang masyarakat itu bagaimana sadar, baik itu yang sebagai pelaku UMK-nya, UMK ya, kemudian terkait dengan penggunanya masyarakatnya itu sama-sama sadar untuk itu. Betul. Jadi sahabat religi, demikian mungkin yang disampaikan Pak Kepala. Mumpung ini ada event KIE, jadi dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Monggo untuk pelaku usaha bisa datang berbondong-bondong ke stand Kemenak Kebumen untuk mendaftarkan sertifikasi halal secara gratis ya. Ada pesan lagi mungkin Bapak yang mau disampaikan untuk warga masyarakat Kabupaten Kebumen terkait penyelenggaraan KIE ini? Kalau penyelenggaraan KIE ini ajang untuk kita tahu bagaimana kaitannya dengan expo yang ada di Kebumen, apalagi tingkatnya internasional. Silahkan datang. Tidak hanya kita lihat hiburannya saja, tetapi manfaat dari expo itu apa? Itu satu. Yang kedua, silahkan pilih stand-stand itu yang bermanfaat. Kami juga memilih dari Kementerian Agama stand itu bermanfaat bagi masyarakat dengan menampilkan beberapa tadi yang saya sampaikan, termasuk unggulannya adalah terkait dengan pendaftaran sertifikasi halal yang gratis. Betul. Oke. Ada lagi Bapak yang disampaikan cukup? Cukup itu saja. Silakan nanti kita datang termasuk saya juga mau datang itu di sana ya. Dan jangan lupa nanti selfie di stand kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Ada hadiahnya nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih itu hadiahnya. Tapi kalau saya nanti memberikan itu nanti berangkat haji, kita sudah memberangkatkan haji. Gitu. Kalau umroh ini yang umrohnya belum boleh berangkat, jadi ya udahlah. Terima kasih hadiahnya. Tapi jangan lupa juga untuk sahabat ceria dan sahabat religi yang mau berkunjung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kayaknya kemarin disediakan buku untuk panduan keluarga sakinah, Pak. Ya, ada buku gratis. Insya Allah itu ya, nanti sediakan itu. Jadi yang pertama mungkin nanti yang awal-awal datang ke stand kita masih tersedia buku gratisnya. Tapi kalau yang sudah terakhir-terakhir dan stok kita juga sudah nggak ada, mungkin
tidak kebagian. Begitu opening ceremony datang saja, nanti kan masih utuh itu. Ya, betul. Jadi terima kasih Bapak untuk bincang-bincang kita tentang KIE, menyambut KIE. Intinya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen sangat berterima kasih sekali Pak Bupati atas gelaran KIE, sehingga kita juga bisa ikut mensosialisasikan program-program yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Terima kasih, dan seperti biasanya jalani hidup dengan ceria, nikmati dan syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.